Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya, kalender Masehi yang berlaku murni buatan manusia. Kalender itu dibuat atas kesepakatan umat sejagat. Karena itulah, Islam tidak pernah mengajarkan agar manusia mengembalikan kejadian pada kalender atau perhitungan hari. Allah yang Maha Berkuasa mengatur semua kejadian alam semesta, dan kekuasaan Allah bersifat mutlak, tanpa tergantung pada aturan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak sesuatu, maka Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Mengembalikan kejadian di alam ini kepada perhitungan atau kalender bisa jadi tidak berbeda dengan mengembalikan kehendak Allah pada aturan manusia, dan itu tidak mungkin pernah terjadi. Dari sini Anda bisa memahami bagaimana kelancangan yang dilakukan manusia. Mereka berusaha meramalkan kejadian masa depan dengan memperhitungkan yang mereka buat, seolah-olah mereka hendak mengembalikan kehendak Allah kepada aturan dan sistem perhitungan yang mereka buat. Lebih dari itu, di tempat kita ada beberapa sistem kalender. Ada kalender Masehi, ada kalender Qamariyah, ada kalender Temporeki, kalender Saka, kalender Imlek, kalender Jawa, dan sebagainya lainnya. Sebagian orang mencatat di dunia ini ada 11 sistem kalender. Mengingat sistemnya yang berbeda, tentu saja keteraturannya berbeda. Jika tanggal 26 April bertepatan dengan 7 Rajab, belum tentu tanggal 26 di bulan yang lain pada sistem kalender Masehi akan bertepatan dengan tanggal 7 di bulan lain pada kalender Hijriyah. Artinya, tanggal 26 tidak harus sinkron dengan angka 7. Lalu, mau sistem kalender yang mana yang akan kita jadikan acuan? Apakah hanya kalender Masehi? Padahal murni ini buatan manusia. Keyakinan semacam ini termasuk tiarah. Ketika Anda meyakini bahwa ada tanggal atau hari atau bulan tertentu yang menjadikan sebab sial, maka itu termasuk tiarah. Karena ada keyakinan sesuatu menjadi sebab sial bagi yang lain, padahal sejatinya sama sekali tidak ada hubungannya. Ketika keyakinan tiarah ini menyebabkan Anda harus mengubah agenda, berarti Anda terjebak dalam dosa kesyirikan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mengurungkan keinginannya karena keyakinan tiarah, berarti dia telah berbuat syirik. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Karena itu, ketika Anda meyakini tanggal 26 menjadi tanggal bencana, tanggal sial, kemudian ini menjadi pertimbangan Anda untuk menggagalkan rencana Anda, maka Anda terjebak dalam tiarah. Dialah yang Maha Kuasa, Dia menetapkan apapun sesuai yang Ia kehendaki. Karena itu, untuk menutup celah terjadinya kesyirikan atau keyakinan yang lebih parah, Islam mengajarkan agar kita mengawalikan setiap kejadian kepada Allah. Dan jika itu bentuk musibah, kita perlu ingat bahwa itu semua disebabkan dosa dan maksiat yang kita perbuat. Dan satu ayat yang sering digunakan ketika terjadi musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan sebagian dari perbuatan yang mereka lakukan, supaya mereka kembali. Ada satu yang telah menjadi mindset hampir semua orang terkait ayat ini. Tafsir perbuatan tangan-tangan manusia dipahami hanya terbatas pada sikap manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan. Mereka menyimpulkan bahwa banjir, gempa bumi, tanah longsor, atau bencana apapun bentuknya disebabkan sikap manusia yang tidak disiplin dalam mengelola lingkungan. Di saat banjir mulai melanda, banyak orang menyalahkan buang sampah sembarangan, infrastruktur yang kurang diperhatikan pemerintah, eksploitasi alam yang tidak terkontrol, dan lain sebagainya. Namun, kita perlu sadari, ternyata sebab utama bencana alam tidak hanya dalam bentuk lahiriah sebagaimana anggapan di atas. Ada sebab terpenting yang ternyata belum dipahami kebanyakan orang. Sebab itu adalah maksiat. Perbuatan maksiat adalah kedurhakaan kepada Sang Pencipta, merupakan sebab terbesar Allah mendatangkan bencana alam. Dosa dan maksiat adalah sebab terbesar Allah mendatangkan banjir. Itulah tafsir yang dipahami oleh para ulama masa silam terhadap surat Ar-Rum di atas. At-Tabari menyebutkan keterangan dari Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat ini. Allah menghancurkan mereka disebabkan dosa-dosa mereka, berupa kerusakan di daratan maupun di lautan, disebabkan perbuatan buruk mereka. As-Suyuti menyebutkan keterangan dari Abu Bakar bin Ayyashi. Ketika beliau ditanya tentang ayat ini, beliau berkata, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad SAW ke penduduk bumi ketika mereka dalam kondisi rusak. Kemudian Allah memperbaiki mereka dengan mengutus Muhammad SAW. Siapa yang mengajak kepada perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, berarti dia termasuk orang yang berbuat kerusakan di muka bumi.